Selamat siang, saya Francisca Kristina Niga dari Program Studi Teknik Informatika tahun angkatan 2016. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan klasifikasi barang lelang di Kejaksaan Jakarta menggunakan metode IFBS. Lelang merupakan penjualan barang untuk umum dengan penawaran harga tertinggi dapat dilakukan secara online atau offline. Kejaksaan Jakarta harus menentukan kualitas atau grade dari barang yang dilelang. Namun, penentuan kualitas tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk mengelompokkannya. Klasifikasi lelang dibutuhkan untuk mengelompokkan kondisi kendaraan motor dan mobil menjadi grade A, grade B, dan grade C untuk kondisi mesin, eksterior, dan interior. Metode IFBS digunakan untuk mengklasifikasi barang lelang di Kejaksaan Jakarta berdasarkan grade yang telah ditentukan, yaitu grade A, grade B, dan grade C. Dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana klasifikasi barang lelang di Kejaksaan Jakarta menggunakan metode IFBS. Dalam batasan masalah terdapat 3 poin. Yang pertama, sumber pengambilan data didapatkan langsung dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan website Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang kedua, jumlah data yang diambil minimal 30 data lelang beserta catatan kasusnya. Yang ketiga, batasan data dalam penelitian ini berpusat pada lelang kendaraan sepeda motor dan mobil. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengklasifikasi barang lelang di Kejaksaan Jakarta menggunakan metode IFBS. Dalam metodologi penelitian, terdapat 5 tahapan. Yang pertama, pengumpulan data, preprocessing, training, testing, dan evaluasi. Pengumpulan data didapatkan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, website Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan datang langsung ke kejaksaan untuk melihat barang bukti. Data berupa daftar lelang kejaksaan motor dan mobil. Berikut adalah daftar lelang kendaraan sepeda motor dan mobil, di mana dalam tabel ini merupakan keterangan dari kendaraan berupa kunci, kelengkapan surat, tahun, mesin, eksterior, dan interior, di mana mesin, eksterior, dan interior sudah memiliki grade dari kejaksaan. Dan tabel ini akan digunakan untuk data training dalam membentuk model IFBS classifier. Dalam preprocessing merupakan suatu proses di mana data yang belum terstruktur dibuat menjadi data yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Dalam preprocessing terdapat 3 tahapan. Yang pertama, scaffolding, tokenizing, dan filtering. Fungsi dari scaffolding mengubah seluruh teks menjadi satu standar huruf kecil atau lowercase. Tokenizing memisahkan setiap kata dalam kalimat dan juga menghilangkan simbol atau tanda baca yang mengganggu dalam proses klasifikasi. Yang ketiga, filtering, menghilangkan kata yang dianggap tidak perlu atau kurang penting. Dalam 3 tahapan ini akan membentuk teks yang berkualitas untuk diolah. Training. Data training akan digunakan untuk membentuk model IFBS classifier. Dalam data training, setiap variabel penentu keputusan bersifat independen, sehingga variabel tidak berkaitan satu dengan lainnya. Dalam membangun modelnya IFBS classifier, terdapat 2 tahapan. Yang pertama, class probabilities, yaitu menghitung probabilitas di setiap kelas, di mana dalam dataset memiliki 3 kelas, yaitu grade A, grade B, dan grade C. Yang kedua, conditional probabilities, yaitu menghitung setiap variabel, yaitu variabel mesin, variabel interior, dan variabel eksterior. Terdapat variabel mesin pada tabel kendaraan sepeda motor, di mana tabel ini sudah melakukan preprocessing, yaitu dari scaffolding, tokenizing, dan filtering.
Langkah pertama untuk membentuk modelnya if-Bayes classifier pertama adalah menghitung kelas probabilities, yaitu nilai dari probabilitas kelas didapatkan dari menghitung jumlah kelas dibagi dengan total dataset, yaitu terdapat dari grade A 1/5, grade B 2/5, dan grade C 2/5. Yang kedua, conditional probabilities, yaitu nilai dari conditional probabilities didapatkan dari variabel mesin. Ada 3 kata dalam variabel mesin, yaitu mati, rusak, dan kasar. Di dalam rumus conditional probabilities, B kita representasikan menjadi kata yang dicari, dan P adalah kelas. Dalam tabel conditional probabilities, probabilitas kata mati dalam grade A yaitu 2/4, probabilitas kata mati dalam grade B 4/7, probabilitas kata mati di dalam grade C 2/10, probabilitas kata kasar dalam grade A 1/4, probabilitas grade B dalam kata kasar 2/7, probabilitas kata kasar untuk grade C 5/10, probabilitas kata rusak untuk grade A 1/4, probabilitas untuk kata rusak dalam grade B 1/7, probabilitas kata rusak dalam grade C 3/10, di mana conditional probabilities ini akan digunakan untuk pengujian. Data testing yang digunakan untuk memastikan sejauh mana kinerja if-Bayes classifier berhasil dalam melakukan klasifikasi lelang dengan baik dan benar. Pada pengujian ini terdapat 2 cara, yaitu mengalihkan semua variabel dan membandingkan hasil. Yang pertama, nilai yang diperoleh akan dikalikan semua dengan kelas probabilitas. Perhitungan tersebut menggunakan nilai dari conditional probabilities, yaitu nilai dari kelas probabilities dikali dengan nilai dari conditional probabilities. Hasil yang didapatkan dalam grade A yaitu 0,025, grade B 0,031, grade C 0,024. Langkah berikutnya yaitu membandingkan hasil. Kelas dengan nilai probabilitas tertinggi adalah hasil dari keputusan kelas. Hasil perhitungan ini dari variabel mesin. Langkah terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi dapat dilihat menggunakan tabel conversion matrix. Tabel tersebut akan memperlihatkan akurasi klasifikasi dengan membandingkan data testing yang sudah mempunyai kelas dan kelas prediksi. Untuk menghitung akurasi yaitu jumlah keberhasilan data dibagi dengan jumlah data testing dikali 100%. Keberhasilan data dapat diambil dari huruf yang berwarna merah, di mana hasil dari masing-masing huruf tabel dijumlahkan. Semakin besar nilai akurasi, maka kinerja modelnya if-Bayes classifier semakin baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.